Halo teman-teman semuanya, selamat datang di obrolan teman sejalan, obrolan kita-kita yang sedang berjalan bersama di Jalan Dharma. Bersama dengan saya sebagai host Jessica Farolan, saya berasal dari Wihara Cintefoyen. Nah, di wihara saya ini biasanya menggunakan banyak sekali bahasa Mandarin, istilah-istilah Mandarin. Salah satunya adalah menyebut penceramah dengan sebutan Jiangshi. Nah, di sini sudah hadir bersama dengan kita narasumber, karena kita ngobrol kan nggak mungkin saya doang sendirian, pasti ada narasumbernya. Namanya adalah penceramah Li, karena bermarga Li. Kita sebut dengan Li Jiangshi. Li Jiangshi, apa kabar? Baik. Sehat? Semoga. Sehat. Li Jiangshi, kita mau ngobrol soal pacaran beda agama, Li Jiangshi. Mantap. Nah, Li Jiangshi pernah pacaran beda agama? Saya experience. Wah. Berpengalaman. Expert, kalau ini ya? CV itu udah luar biasa CV-nya. Berapa kali Li Jiangshi? Pacarannya berapa kali dulu? Pacaran 7 kayaknya ya. Saya 7. lupa juga. Kata orang kan tidak perlu dihitung-hitung lah keberhasilan prestasi itu. Jadi saya lupa. Oh iya, tapi pacaran beda agamanya diingat nggak? Nah, berapa kali? Dari 7 lah tadi. 6 lah. 6. Agama di Indonesia tuh 6 loh, Li Jiangshi. Dicobain semua. Bukan. Oh kan, enggak. Karena kan memang kita nih gitu ya, yang orang Buddhis gitu kan, itu kan minoritas ya. Jadi kita pasti punya kesempatan yang lebih besar, peluang yang lebih besar. Ini hanya matematika dasar. Oh iya, untuk logika pacaran ya. beda agama gitu. Iya. Jadi berapa? Jadi ya banyak. Jawab pertanyaannya saudara-saudara. Jadi memang ya sekitar 6 lah. 6. Oh iya. Pengalamannya baik-baik saja semua? Pertanyaan saya sulit ya? Baik. Oh baik. Ada. Ada apa? Yang baik. Ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak. Tapi ya baik dan tidak juga nggak masalah. Pacaran sama agama, satu vihara, abis itu nggak ngomong lagi juga ada kan. Oh, iya. Kan kita kenal juga ya orang di vihara yang kayak gitu kan. Ya kru juga mungkin ada lah ya. Li Jiangshi, tapi sebelum kita ngomongin pacaran beda agama, kayak kita ngobrolin tentang pacarannya dulu deh, Li Jiangshi. Pacaran tuh sebenarnya kalau berdasarkan ajaran agama Buddha, ajaran ketuhanan di wihara kita itu sebetulnya boleh gak sih? Karena kan pacaran tuh, ya kita tahu ya anak muda menggebu-gebu, kobaran api asmara, kan sangat erat kaitannya dengan kemelekatan duniawi sekali, Li Jiangshi. Jadi sebenarnya pacaran tuh boleh atau tidak? Kalau dibilang apakah pacaran boleh atau tidak di wihara kita gitu ya. Iya. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi boleh? Boleh. Saya hitam putih sekali. Boleh. Boleh. Selama itu tidak menjadi motivasi utama kita untuk ke vihara. Itu satu, Ke vihara kok malah nyari jodoh, bukan mencari Buddha gitu kan. Oh, wah. Ke wihara kok malah mencari jodoh, bukan mendengar dharma. Itu tentu motivasi yang sangat buruk ketika kita ke vihara. Tapi pacaran boleh nggak? Boleh gitu. Berpacaran tidak dikatakan tidak boleh, walaupun memang tentu kalau kita sebagai orang wihara, anak wihara gitu ya, orang Buddhis gitu, ketika berpacaran pun perilaku kita harus menggambarkan kita sebagai Buddhis gitu. Perilaku kita harus menggambarkan dharma yang kita dengar. Jangan di wihara, Buddhis sekali, ketika pacaran, neraka sekali gitu. Nggak boleh gitu tidak kan. Boleh. Jadi memang kita ke wihara disebut membina diri. Membina diri itu dimanapun, bahkan ketika kita berpacaran. Ketika kita membina diri ketika kita berpacaran, ketika kita berpacaran pun kita membina diri, maka pacaran itu pun menjadi pacaran yang sesuai dengan dharma gitu. Oke. Nah soalnya kan tadi kenapa saya nanya pacaran boleh atau enggak, karena ya Li Jiangshi ini latar belakangnya adalah seorang pembicara di bidang psikologi, betul ya Li Jiangshi ya? Dan sepemahaman saya juga yang punya latar belakang psikologi, pacaran itu kan punya tugas perkembangannya ya setiap orang ya, ketika memasuki masa muda, dewasa muda gitu, mungkin SMP, SMA remaja, tapi mengarah ke dewasa muda, itu tugas perkembangannya memang mencari
kedekatan ya Betul. dengan pasangan secara romantis gitu ya ceritanya. Jadi sebenarnya sejalan ya masih Lee Chang-se artinya ya. Memang tugas perkembangan manusia memang ya pacaran memang menjadi tema utama di usia itu. Dan ketika kita berbicara tentang agama Buddha, artinya di sana justru melatih pembinaan diri seperti itu Lee Chang-se ya. Iya. Oke. Ya sejalan-sejalan aja. Kan disebut bahwa membina dalam dharma itu sesuai dengan kewajaran. Sesuai dengan kewajaran. Kita membina ya kayak air gitu, wajar gitu. Jadi kalau memang itu adalah sebuah kecenderungan manusia untuk berpacaran kemudian menikah, boleh nggak? Boleh. Kalau tadi disebut kita masih dalam kemelekatan gitu, kayak ya itu justru yang kita coba kikis, intinya seperti itu. Tapi pacaran makin melekat gimana Lee Chang-se? Nah itu yang kita coba kikis. Oh iya seperti oke. itu. Jadi bukan, contoh gini, kita kan kerja juga, bener nggak? Betul. Makin melekat dong sama uang. Iya juga. Ya kan justru jadi nggak gitu. bukan nggak usah kerja gitu ya Lee Iya. Chang-se ya. Oke. Nah kalau pacaran memang artinya boleh dalam tataran dengan batasan-batasan tertentu. Kayak tadi yang disebutkan kalau ke wihara jangan nyari jodoh, nyarinya Buddha. Kemudian pacaran menjadi ajang justru untuk melatih pembinaan diri, Betul. mengikis kemelekatan juga latihannya. Kalau gitu kita masuk ke sekarang lebih kompleks Lee Chang-se, sesuai dengan judul. Beda agama. Betul. Boleh nggak? Karena ya berkaca pada hukum di Indonesia beda agama aja kalau nikah nggak boleh Lee Chang-se. Tapi kan nggak diatur dalam hukum pacaran beda agama, nggak boleh. Yang nggak boleh nikahnya. Nikahnya bener. Betul. Tapi kan banyak banget. Jadi tim kita nih sangat profesional Lee Chang-se. Ini pengalaman pribadi ya semuanya ya gitu ya. maksud saya sih bukan ke sana ya. Oh, Jadi bukan ini sana. Lee Chang-se loh ya. Oh, iya. Jadi sebelum podcast dimulai pun Ini udah curhat ada. pribadi ya. Ya ada Oke. juga. Tapi lewat survei Oh, Lee gitu Chang-se. ya. Oh, Jadi udah ada survei cerita Lee Chang-se. Pertanyaannya salah satu itu, kalau memang misalnya ujungnya pacaran itu ke nikah dan nikah itu di Indonesia tidak boleh beda agama, buat apa in the first place pacaran beda agama? Gitu Lee Chang-se. Pandangannya nggak salah. Kalau orang yang mengambil pandangan tersebut untuk akhirnya tidak melakukan pacaran beda agama, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Oke. Kalau ternyata dia pacaran beda agama, gimana ya? Boleh nggak? Kalau dibilang boleh atau enggak sih sebetulnya nggak ada bilangan nggak boleh. Mungkin orang tuanya bilang nggak boleh gitu. Tapi kalau secara ini sih sebetulnya orang tua ngomong nggak boleh juga Diam-diam. pacaran juga kan kayaknya gitu kan. Betul. Nah, jadi yang sebetulnya adalah gini. Saya tuh percaya, saya pribadi percaya bahwa dimanapun kita ketemu orang bisa kenalan, bisa punya hubungan teman gitu ya, itu pasti ada jodohnya. Iya. Pacaran pun demikian. Iya. Jadi kalau sampai kita harus berpacaran dengan satu orang dan akhirnya hubungan itu berjalan, pasti ada jodohnya. Betul. Pasti ada jodohnya. Betul. Jadi ketika kita berpacaran beda agama, ya mungkin itu jodohnya. Tapi ingat, tidak semua jodoh itu berakhir dalam pernikahan. Gimana tuh? Coba saya masih rendah ya dharma saya dijelaskan. Oh kelihatan. Oh, enggak ya. Saya harus lebih banyak ke wihara. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau jodoh itu nih, misalkan jodohnya memang bertemunya harus sekitar 5 tahun misalkan kayak Misalnya, gitu. Iya 5 tahun selesai ya dia nggak ketemu lagi, bisa nggak bisa juga, udah selesai, udah terbayarkan. Iya. Misalkan berteman, abis itu pergi nggak ketemu lagi atau ada kecelakaan, sayangnya menjadi tidak harus berpisah, ya bisa nggak bisa gitu. Tapi bahwa mereka bertemu itu adalah jodoh gitu. Paham. Dan ketika bertemu itu akhirnya mereka berdinamika, semua saling belajar dan membentuk setiap orang itu berbeda. Itu adalah bagian dari jodoh itu. Saya ketemu orang berjodoh dan saya harus belajar sesuatu, mengalami sesuatu, merasakan sesuatu, dan akhirnya hubungan itu berpengaruh terhadap saya ke depannya. Itu pasti ada. Iya. Jadi kalau kita melihat bahwa pacaran adalah seperti itu, sebetulnya gini, saya tidak mau membedakan pacaran sama agama dengan pacaran beda agama. Oke. Karena sama-sama pacaran. Oke.
Kebetulan yang satu agamanya beda aja. Iya. Temboknya lebih tinggi aja yang ini nih. Izin susah, Betul. kebiasaan susah, Iya. keyakinan susah. Tapi sebetulnya pacarannya tetap pacaran aja. Iya. Jodohnya tetap jodohnya aja. Tapi artinya pertanyaannya adalah apa yang terjadi dalam hubungan tersebut? Jadi kalau kita bilang bahwa pacaran itu adalah tempat kita berlatih sebelum kita menjadi suami istri, tempat kita berlatih dharma tadi ya, membina diri, Betul. berlatih mungkin melalui pacaran juga gitu. Iya sama aja di sini. Kita melatih satu misalkan tentang cinta kasih. Kita berlatih nggak cinta kasih? Cinta kasih itu ada dua, cinta kasih yang benar-benar cinta kasih, membawakan kebahagiaan. Iya. Tapi ada juga bukan cinta kasih, tapi lebih ke arah obsesi. Nah, kita berlatih untuk memisahkan mana cinta kasih, mana obsesi. Kalau obsesi membawa kitanya happy, yang orang lainnya tidak. Iya. Nah, di tengah antara membedakan cinta kasih dan obsesi itu, kita juga berlatih tentang kearifan. Iya. Apakah memang ini hal yang harus dilanjutkan, atau memang hal ini malah membawa saya ke dalam hubungan yang merugikan, merugikan saya, merugikan dia, menyakiti orang tuanya, orang tua kita juga. Iya betul. Itu yang juga perlu kita pertimbangkan sekali. Ya, betul. Walaupun memang kalau lagi masa muda gitu ya, susah sih kepikiran kayak gitu. Oke, kan love conquers all gitu kan, cinta mengalahkan segalanya gitu, the power of love gitu kan. Kadang-kadang semua pemikiran, semua kearifan hilang gitu kan. Iya. Tapi justru karena kita seorang muda-mudi Buddhis, kita sering mendengarkan dharma tentang berbicara tentang kebenaran, cinta kasih, kelapangan dada untuk menerima bahwa oh mungkin ya ini memang bukan, saya nggak bisa lanjut nih. Ya. Kalau memang keyakinannya mempengaruhi dan kawan-kawan, saya seberapa lapang dada gitu. Iya. Hal-hal tersebutlah yang akhirnya harus kita lakukan, yang membuat kita beda gitu. Ya. Jadi itu tuh mungkin ujian paling besar untuk kaula muda. Kaula muda tahun 80-an ngomongnya ya. Istilah ya. Kaula muda ini untuk ujian pertama untuk pembinaan. Gitu. Oke. Jangan kemana-mana dulu, teman-teman semuanya yang masih anak muda gitu ya. Kita di wihara ini juga punya banyak sekali kegiatan yang untuk melatih kearifan dan pembinaan diri. Nah, kegiatan-kegiatannya apa saja bisa dicek di Instagram kita. Jadi, jangan hanya mampir di channel YouTube-nya, tapi juga mampir ke Instagram kita. Bisa dilihat linknya di bawah ini. Nah, Li Changse, kita lanjutkan. Ya. Kalau memang kita sudah memahami nih, tadi kan sejauh ini obrolan kita berkaitan dengan pacaran boleh atau enggak, kemudian beda agama itu seperti apa, bahwa di sanalah justru kita mengasah kearifan kita untuk melihat ini cinta kasih, ini obsesi. Kita harus sering-sering berefleksi supaya kita tahu sudah sejauh mana perilaku kita gitu, menyakiti pasangan kita kah, menyakiti diri kita, orang tua, sekitarnya dan sebagainya gitu. Artinya apa yang perlu dilakukan ya Li Changse buat kaula muda dan para kru di sini yang sedang terjebak dalam lingkaran pacaran beda agama misalnya, Li Changse, atau mungkin saya nggak bilang itu terjebak sih. Mungkin belum tentu terjebak juga, akan menjebak diri, kita bisa mencegah terjebak gitu Li Changse jadinya. Seperti saya bilang, kalau kita ngomong katanya menjebak, itu kesannya jelek. Oh iya betul. Kesannya itu salah. Benar. Padahal menurut saya ya pacarannya pacaran. Kebetulan keyakinannya beda. Iya, betul. Kebetulan keyakinannya di sini yang berbeda adalah agama. Iya. Tapi kalau yang namanya pacaran sebetulnya banyak ketemu dengan keyakinan yang beda juga gitu. Iya sih. Yang satu pendukung MU, yang satu pendukung Liverpool juga bisa. Berantem juga. Keyakinannya beda juga. Bener gitu kan. Juga. Yang satu sukanya Star Trek, satu Star Wars juga keyakinannya beda gitu. Bener juga. Yang satu pendukung Blackpink. 0 berapa, yang satu pendukung 0 berapa gitu. Saya mau ngarahnya Blackpink, kenapa 0 berapa ini? Iya, maksudnya keyakinan itu adalah keyakinan. Kebetulan di sini kita diterjemahkannya dalam bentuk keyakinan agama. Betul, gitu ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, yang tentu beda keyakinan, itu udah pasti. Iya betul sih. Iya kan? Itu udah pasti. Jadi kalau kita bilang bahwa yang ketemu beda keyakinan itu sama dengan terjebak,
Artinya semua Semua orang hubungan terjebak. terjebak Iya, gitu. iya, benar. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa hubungan beda agama itu terjebak walaupun Iya. memang ada beda keyakinan. Iya, Namun namun, beda agama itu susah. heeh. Kalau beda Star Wars sama saya keyakinan Star Wars lebih baik daripada Star Trek, Ya, menikah tidak dihalangi oleh pemerintah. oleh orang tua juga tidak menghalangi. Betul gitu. Kita bilang saya nggak mau nikah karena saya beda keyakinan Star Wars lebih baik gitu kan. Yang ada digaplok sama orang tua gitu Betul, kan. nikah nggak Ya, gitu kan? Iya. Kalau ini kan justru kebalikan. Betul, Karena betul. mau tidak mau agama itu mempengaruhi bagaimana kita memaknai diri kita, bagaimana kita memaknai lingkungan kita, dan Ya. bagaimana akhirnya mempengaruhi tindakan kita, Ya. kebiasaan kita, keyakinan kita. Dan itu biasanya mengakar. Kalau dua hal yang mengakar ini ketemu dan itu berbeda, itu yang sulit. Gitu kan. Memang itu yang menjadikan tantangan besar dari beda agama. Jadi, apa yang harus dilakukan? Satu, tentu yang namanya dalam berpacaran, kalau kita berpacaran, belum pacaran dulu nih, Iya. calon pasangan beda agama, pikir dulu. Oh, ini jadi sebelum memulai hubungannya, kalau kita tahu dia agamanya beda, keyakinannya beda, pikir dulu. Betul. Apa yang perlu dipikirin? Nah, itu menjadi harus clear Li Changse, karena kalau disuruh mikir ujung-ujungnya gak apa-apa lah gitu. Betul. Ntar. Pikir dulu adalah kamu seberapa memang yakin dengan calon pasangan ini. Satu. Oke, itu satu. Jangan ya yang penting have fun gitu. Oke. Karena pacaran beda keyakinan, apalagi keyakinan agama, itu sulit. Kalau hanya bermodalkan, ya kita coba aja dah gitu. Kayak ya ini bukan kayak beli popcorn. Misalnya nggak enak taruh gitu. Nggak bisa gitu. Betul. Pasti calon pasangan kita juga akan mengorbankan banyak hal. Harus berhadapan dengan kesulitan yang banyak. Iya. Dan kita mungkin juga seperti itu. Betul. Jadi kalau kita cuman kayak coba-coba, habis itu kita merasa susah, kita tinggal. Iya. Itu sama sekali tidak menggambarkan kita sebagai orang yang bertanggung jawab, orang yang punya cinta kasih, orang yang punya kearifan gitu kan. Betul. Itu jauh sekali dari dharma gitu. Jadi kita harus yakin dulu kuat apa. Yang kedua adalah kita harus meyakini saya kuat, cinta saya tidak bisa digerakkan, cinta saya sebesar gunung Himalaya misalnya kayak gitu ya. Yang dipikirkan lagi mikir Himalaya emang gede ya? Gede, paling gede dong. Iya, gitu. iya, geografi memang gunung jelek, salak. dharma rendah, apa guna saya? Membawakan podcast. Oh iya, betul, terima betul. kasih Li Changse. Oke, lanjut Li Changse. Nah, misalkan walaupun saya udah merasa keyakinannya besar nih, Iya. yang perlu dipikirkan kedua kali adalah tantangannya besar nggak? Oh Keluarga iya. nggak setuju? Oke. Kalau kita take forward, kita yakin nggak bisa mengatasi itu dengan baik? Keluarga mereka nggak setuju. Keluarga calon mungkin nggak setuju. Kalau kita ngambil, kita tahu nih kemungkinan besar dia akan susah, orang tua susah banget gitu. Iya. Dan ujungnya kemungkinan untuk berhasil udah pasti nol. Misalkan, atau minim lah. Kalau itu terjadi dan kita tetap ngambil, dan akhirnya tetap nggak jadi ujung-ujungnya tapi kerusakan besar banget. Itu iya, bukan iya. cinta kasih. Betul, betul. Itu obsesi. Karena biar deh dia mau sehancur apa, sesusah apa, saya nanti keluarga saya sehancur apa, sesusah apa, yang penting rasa saya terpuaskan gitu. Yang penting Penasaran ada, saya terpuaskan. biasanya pembelaannya tuh yang penting tetap ada kenangan indah bersama. Iya, gitu. kenangan indah di kita. Belum tentu di orang lain. Belum tentu di orang lain gitu Iya kan. sih, Ngelihat dia udah kenangan buruk gitu kan. Iya, benar. Nah jadi maksudnya itu Iya, dipertimbangkan. Oke, ini kan bagi yang sebelum memasuki. Betul. Nah, kalau yang sudah sedang saat ini menjalin Betul. relasi dengan pasangannya yang berbeda keyakinan, gimana Li Changse? Apa yang perlu dilakukan, dipertimbangkan mungkin? Pasti kita yakin ya selama menjalani jadilah orang yang lebih baik. Pacaran itu berlatih untuk kita menurunkan keakuan. Ya. Karena dalam pacaran, dalam hubungan nggak boleh aku lebih tinggi dari yang lain. Dan nggak boleh juga yang ini lebih tingginya jauh dibanding Iya, keakuan, jadi nggak maksudnya imbang.
Jadi kita turunin keegoisan kita, kita harus belajar untuk lebih memahami orang lain, berempati, kita lebih belajar untuk berkorban, kita punya tanggung jawab lebih, itu yang harus kita lakukan. Betul. Yang kedua adalah tentu harus ngomongin. Ini bagaimana nih, gitu, kedepannya seperti apa. Jangan sampai akhirnya kita kabur dari situasi, kita tidak punya keberanian untuk menghadapi masalah, akhirnya masalah yang tadinya sekecil tai lalat menjadi besar sekali gitu loh. Oh iya betul. Nah, Lee Chang-se, kalau kita tadi bicara sedikit ngomong ke depannya gitu, banyak kan rata-rata nih anak-anak muda itu ngomongnya adalah langsung ke depannya ya udah pasti nggak bisa nikah. Apakah ke depannya itu harus dipatok ke pernikahan? Apakah bisa, maksudnya kalau misalkan mereka sekarang SMA kan kayaknya jauh banget ya ke pernikahan. Kedepannya tuh supaya lebih konkret mungkin buat anak-anak muda juga dipatoknya tuh sampai sejauh apa sih Lee Chang-se untuk dibilang bisa nih diperjuangkan gitu. Kalau masih muda belum mau nikah dan kawan-kawan dan memutuskan tetap pacaran, gak apa-apa juga. Karena menurut saya itu bukan hal yang wajib semua pacaran itu harus ke pernikahan. Tapi semua pacaran itu harus bertanggung jawab. Poinnya itu berarti Lee Chang-se ya? Poinnya itu. Tanggung jawab tuh dua. Tanggung jawab ketika kita sedang berpacaran dan bertanggung jawab adalah pastikan yang namanya berpacaran kan menunjukkan cinta kasih, betul ya? Betul. Pastikan bahwa seburuk-buruknya dinamika dalam pacaran itu, kita nggak boleh meninggalkan pasangan itu dalam kondisi hancur. Maksudnya menjaga hubungan juga kewajibannya kita. Tidak dekat tapi bukan artinya jembatannya rusak, gitu kan. Jadi kewajiban kita adalah kalau kita tahu masih mau berpacaran, oke. Kamu yakin nggak bahwa ketika nanti suatu saat berakhir bisa berakhir dengan tetap baik? Bukan berakhir dengan air mata. Air mata sedih pasti. Tapi bukan air mata kebencian. Paham ya maksud saya ya? Benar. Jadi kamu yakin nggak kalau masih bisa nggak apa-apa sama-sama belajar, sama-sama ada manfaatnya, sama-sama berterima kasih, sama-sama sedih setelah putus mah nggak masalah gitu. Itu manusiawi dan normal. Manusiawi dan normal. Tapi kalau pas putus udah hancur, saling benci-bencian, udah nggak ini kapok, bahkan saya trauma terhadap pacaran gitu kan. Nah itu yang itu artinya kita juga tidak bisa menjaga kewajiban kita. Iya Jadi betul. seperti itu. Jadi ya seperti itu yang penting kita yakin. Dan kita nggak boleh lari dari kewajiban itu juga. Ini menarik banget ya. Artinya ketika buat teman-teman semuanya, ketika teman-teman mungkin ingin memutuskan berhubungan, berelasi dengan pasangan yang beda agama atau beda keyakinan, ataupun sekarang saat ini sedang menjalin relasi dengan pasangan yang beda keyakinan, artinya banyak nih yang perlu dipertimbangkan dengan baik-baik untuk menjaga perasaan dia, perasaan keluarganya, perasaan kita juga, dan perasaan keluarga kita. Betul. Nah, artinya setelah mendengarkan podcast ini silakan dipikirkan baik-baik. Kalau ada komentar silakan tulis di kolom komentar. Pertanyaan juga boleh atau mungkin ada topik ide lanjutan yang masih berkaitan juga dituliskan saja. Karena kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini, bincang kali ini. Kita akan bertemu di episode-episode obrolan teman sejalan lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye.